Baik, selamat malam semuanya. Rekan-rekan yang ada di studio, juga ada rekan-rekan yang ada di rumah, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, ya, dan berbahagia. Ya. Ini sesi terakhir ya, biasanya agak sedikit mengantuk gitu ya, tapi jangan mengantuk. Ini baru jam 7:30. Nah, saya harapkan nanti ya semuanya aktif, right? Nama saya Yudi, kembali lagi ketemu kita di pendidikan khusus profesi advokat dalam materi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya, atau PPHI. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang luar biasa, ya. Kalau nama beliau, nama lengkapnya Gusti Ketut Suranata SH CPHR. Nah, apa itu CPHR? Saya udah tahu kan singkatannya kan? CPHR itu adalah Certified Human Resources. Jadi beliau dulu ya sebelum berprofesi sebagai yang sekarang ini saya akan jelaskan, beliau lama di hotel. Beliau juga di Human Resources di beberapa hotel berbintang ada di Bali. Kemudian beliau akhirnya menjadi hakim PHI. Terus lawyer juga. Sekarang memiliki sekolah juga, terutama sekolah kapal pesiar dan juga sekolah pariwisata. Jadi dari segi pengalaman dan juga dari segi keilmuan, jangan tanya lagi lah. Sudah luar biasa. Beri tepuk tangan untuk beliau ya, luar biasa sekali. Ya. Tapi gini ya, ada satu hal yang saya selalu ingat pada diri Pak Gusur. Saya bilang Gusur ya. Jadi beliau tuh memulai karirnya di hotel dari paling bawah. Name it, bawah banget, ya. Cuci mobil, Pak. Cuci mobil. Paling bawah sampai ke tinggi. Jadi itu karena tekad beliau yang membara, dan beliau juga sedang menyelesaikan pendidikan S2-nya, ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini selesai. Sehingga nama beliau akan sangat panjang di sini ya. Gusti Ketut Suranata SH MH CPHR DLL gitu ya. Belakangnya lagi. Oke, baik. Malam hari ini ya kita akan membahas dan juga beliau akan menyampaikan tentang acara daripada PPHI. Ini penting sekali sebagai lawyer, karena sebagai lawyer kan pentingnya di acara justru ya. Kalau materialnya kan sudah disampaikan sebelum minggu yang lalu. Nah sekarang lebih ke acaranya. Dan saya harapkan lebih banyak interaktif ya, karena saya yakin sekali kalau interaktif lebih lebih hidup suasananya daripada hanya mendengarkan dari one way communication. Saya sukanya yang two way communication. Alright. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Silahkan Pak Gusur, kalau mau berdiri dipersilakan, duduk. Terima kasih silakan. Pak Yudi, waktunya. Karena kebiasaan berdiri, kebiasaan ngajar berdiri, saya izin berdiri ya. Oh sebelum nyapa nih teman-teman yang di rumah. Hai. Selamat malam, salam kenal. Nama saya Gusur ya, gampang diingat. Dulu Gus Dur, sekarang agak kurus dikit jadi Gusur ya. Oke, saya izin berdiri Bapak. Waktunya hanya 1,5 jam. Jadi materi cukup padat. Kapan hari kalau tidak salah rekan saya Pak Gusti Swene ya pernah memberikan yang hukum acara yang satu ya macam. Nah takutnya tumpang tindih. Tapi saya yakin saya berharap apa yang kami sampaikan hari ini keluar di ujian gitu ya. Paling 80%. Jadi saya mencoba mengingat waktu ujian dulu itu apa yang keluar macam gitu ya. Jadi mungkin saya tidak sempat membahas slide yang PowerPoint yang berikutnya yang ada pasal-pasalnya. Jadi karena waktu nggak nunut. Saya lebih senang memang berbagi pengalaman dan best practice saja sama apa sih kira-kira yang akan keluar di ujiannya nanti kan penting ya. Sama berbekal karena saya yakin sekali semua dari rekan-rekan yang ikut PKPA ini tujuannya apa kira-kira? Ini penting sekali ini di awal nih. Pengacara pasti. Apakah total pengacara hanya mengisi waktu atau ada kerjaan lain lagi yang masih dilaksanakan, itu sangat penting kita ketahui untuk arah ke depannya. Jadi mungkin sedikit beda apa yang saya sampaikan dengan para narasumber lainnya yang sudah doktor, yang sudah memang sangat expert di akademisi. Jadi saya lebih sharing juga karena sekarang saya bilang tadi lebih banyak jualan. Ternyata asik juga jualan ya. Jadi boleh saya sharing sedikit. Iya, Pak Yudi benar bahwa
Saya sekali lagi tujuan saya menyampaikan profil saya bukan untuk show off, nggak sama sekali. Hanya saya ingin dimanapun saya bicara sampaikan ini bahwa saya ingin motivasi teman-teman semua. Jadi jangan pernah berkecil hati karena tidak ada biaya dan segala macamnya menjadi cita-citanya menjadi terpendam segala macam. Jadi jujur aja flashback sedikit, saya diterima di Fakultas Hukum UNUD lewat jalur PMDK tahun 88. Satu-satunya yang tidak ambil itu saya sendiri dari SMA Negeri 2 Tabanan. Satu-satunya yang tidak ambil kuliah itu saya. Karena apa? Karena ada biaya. Saya paksa pun orang tua nggak bisa kuliahin saya. Tapi mimpi saya jadi sarjana hukum tidak pernah saya padamkan. Di Bali saya tahu ada pariwisata yang bisa membantu saya untuk bisa meraih mimpi tersebut. Saya mulai karir saya dari tukang cuci mobil di Kuta. Ya, kan ini waktu saya masih langsing ya, masih kurus, nggak apa fotonya itu masih muda, masih kurus. Nah, terus bergaul saya terima di Kartika Plaza, bintang 5, kebetulan sebagai security, nggak masalah. Apapun saya ambil kerjanya, sejauh saya bisa kuliah, itu tujuan saya. Jadi saya tamat tahun 88, 89 saya sudah di Kuta, tahun 90 saya sudah ambil kuliah terpaksa di swasta kan, karena sambil kerja di Saraswati. Terus kira-kira 6 tahun saya di HR, cepat dipromosikan karena fokus belajar segala macam. Sempat juga dapat pengalaman, dapat pelatihan litsus dulu zamannya, namanya penelitian khusus, yang artinya jenderal di Jakarta karena itu hotel BUMN, aerowisata dulu. Jadi kita sempat dilatih tentang banyak hal, tentang investigasi segala macam. Terus saya pindah ke Ubud, jadi HR Manager di CEDI, sekarang Alila, terus ke Nusa Dua, ke Kuta Seminyak, Legian, banyak hotel. Jadi sempat ceritanya lucu ini ya, saya sharing sekali, karena penting sekali motivasi Anda untuk masih sukses. Saya bilang, saya awalnya karena baca Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang PPAI, saya baca di sana bahwa, wah, bisa jadi hakim ini, orang swasta bisa jadi hakim ini. Padahal mimpi saya dulu waktu kuliah adalah jadi lawyer. Dari SMA, dari kelas 1 saya sudah punya mimpi jadi lawyer. Dari kelas 1, sehingga saya pilih IPS langsung. Jadi teman-teman saya milih A1, A2, itu bergengsi. Jadi kalau IPS itu sisan-sisan, bilangnya. Tapi karena saya tahu talent saya ada di ngomong, di berdiskusi, saya walaupun di kelas 1 kayaknya bagus, 3 besar, tapi saya pilih IPS, A3. Apakah itu sudah merasa ada di sana. Jadi, wah bisa nih, Chan nih, saya ikut tes segala macam, satu-satunya yang wakil termuda saya waktu itu ya. Saya lupa tahunnya apa, 2004 gitu, lupa saya segala macam. Termuda lawan saya, saingan saya adalah ketua Apindo yang sudah jadi pengurus Apindo tahun 76, di mana tahun 76 saya baru kelas 1 SD. Jadi setengah diberi jalan karena mimpi tadi itu sempat 7 tahun ya kurang lebih saya jadi hakim, habis itu saya mundurkan diri karena fokus di pekerjaan. Saya juga sekarang saya juga direktur di Kanaya Manajemen, mengelola 16 properti, villa dan hotel di beberapa di Kuta, di Canggu segala macam. Juga sebagai HR consultant, terus ya SAG Lopem, tapi tidak begitu aktif. Jadi saya juga managing director di Kanipan Internasional Kampus Pariwisata yang ada di Mengui, sudah baru 4 tahun. Jadi itu sepintas, saya lama-lama. Poinnya adalah bahwa jangan pernah batasi mimpi Anda, fokus mau jadi apa segala macam. Nah, pesan saya kepada teman-teman yang akan memilih jalur lawyer harus total, setahu saya. Kayak Pak Yuji nih, berhenti jadi HR Director total. Nggak bisa setengah-setengah. Saya seperempat jadi lawyer. Bilang kalau ada kasus, saya kadang Pak Yudi, kadang-kadang Pak Somia, kadang teman yang lain, segala macam, karena sibukan jualan, segala macam gitu. Jadi harus total khusus. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Jadi saya juga akan sharing kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin yang masih muda, yang fresh graduate, mungkin S1, S2, apapun itu, tidak ada salahnya Anda dengan mengikuti PKPA ini, Anda sudah nanti dapat disumpah jadi advokat, segala macam itu akan menambah nilai jual Anda. Apakah Anda bekerja sebagai legal di sebuah perusahaan, apakah sebagai HR, segala macam itu bantu sekali. Karena kan setahu saya, Pak Some yang saya tahu ya, itu hampir 10 tahun di LBH. 10 tahunan di LBH. Kalau 10 tahun kan harus sudah menikah kalau wanita ya. Jadi sementara ekonomi harus berjalan kan, kehidupan harus berjalan.
Jadi dia total. Jadi sekarang udah berkibar. Kalau Pak Yudi beda, dia lama di HR kan, udah sukses, pondasinya udah kuat, finance sudah kuat. Sekarang sebelum COVID dia sudah ke total di lawyer ya, luar biasa. Jadi strateginya luar biasa. Jadi itu pesan saya, pesan moral saya bahwa jadi lawyer itu sangat bagus sekali, jangankan posisi yang mulia, namun tetap kita realistis. Jadi kehidupan harus berjalan. Tidak ada salahnya Anda mencoba di bidang menyangkut hukum juga. Ya peluang besarnya ada di HR atau legal di sebuah perusahaan. Itu akan membantu teman-teman lebih cepat sukses. Nanti setelah kuat, finance stabil segala macam, pengalaman banyak, network yang banyak ini penting. Jaringan itu yang penting sekali kan. Ya kita boleh punya web, boleh promo apapun, kalau lawyer itu bukan karena itu, kayaknya apa ya. Jadi lebih banyak karena reference. Itu lebih banyak. Jadi orang punya duit berhasil cari lawyer yang punya nama kan gitu ya, macam. Oke. Saya wajib menyampaikan materi, poin-poinnya saja, karena saya yakin sekali untuk pasal segala hal itu Anda tinggal baca buku, baca handout, dan juga di Google apapun ada di sana. Jadi mungkin kita akan lebih banyak diskusi saya bilang tadi ya. Jadi dasar perselisihan sebelum ke hukum acaranya ya. Ini dasarnya ada 4, hanya 4 perselisihan yang ada di PAHI. Jadi hukum acaranya hubungan industrial itu yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Hukum materinya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, kalau jadi ISAR itu kitab sucinya. Kitab sucinya Undang-Undang 13 2003. Ya walaupun sekarang kemennya banyak sekali turunannya ya macam. Jadi ada 4 jenis perselisihan, yaitu nomor 1 hak, terus kepentingan, PHK, perusahaan hubungan kerja, terus antar serikat pekerja ataupun serikat buruh. Semasih saya aktif di pengadilan, yang paling banyak di Bali itu hampir 90% itu adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Hampir tidak ada perselisihan antar serikat pekerja, karena di Bali jarang perusahaan yang ada 2 SP-nya, hanya kalau waktu itu hanya 2 perusahaan saja. Terus kepentingan hampir nggak ada, hak juga sedikit sekali. Tidak dibayar THR, tidak dibayar pesangon, segala macam. Jadi PHK yang paling banyak. Dasarnya 4 ini ya. Next, sebab terjadinya ini penting Anda mengetahuinya. Kenapa terjadi perselisihan? Nah, biasanya adalah adanya perbedaan pendapat tentang PK atau PKB. PK itu apa? Perjanjian kerja, kontrak kerja, working agreement. PKB, perjanjian kerja bersama. Oke, adanya perbedaan pendapat tentang penafsiran. Nah, kan pengusaha nafsirnya, bukannya nggak tahu gitu kan. Nafsirnya itu kalau bisa ngirit kan gitu ya. Kalau pekerja nafsirnya mestinya lebih nih, nah gitu. Nah, di sanalah terjadi perbedaan penafsiran terhadap undang-undang ataupun Kepmen segala macam. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Contohnya, mem-PHK karyawan tapi nggak mau bayar pesangon, udah bayarnya dikit, macam. Nah itu, jadi karyawan nggak diberi THR segala macam. Nah itu tidak melaksanakan kewajiban. Atau yang nomor 4 adalah perubahan terhadap ketentuan. Kok ketentuan? Bukan undang-undang, tetapi PKB atau PP, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama. Nah, karena setiap 2 tahun atau 3 tahun diadakan review terhadap PP atau PKB, itu boleh direview, mengajukan tambahan yang diinginkan oleh pekerja macam. Nah, di sana terjadi kepentingan yang berbeda. Mungkin perusahaan maunya tidak mengasih bonus, karyawan minta bonus segala macam, itu contohnya. Ataupun masalah libur, cuti segala macam. Oke, next. Mekanismenya, mungkin waktu acara pertama sudah disampaikan ya, yang King. Sudah ya, 4 ini. Kalau sudah disampaikan, saya nggak bahas panjang lebar lagi, tapi intinya Anda harus pahami banget ini. Mungkin ini keluar kayaknya di ujiannya ya. Jadi mekanismenya, yang pertama itu, ya benang namanya hukum PAHI khusus, sehingga dulu hakimnya pun boleh orang swasta. Kayak saya, dari hotel bisa jadi hakim. Ada teman-teman dari pengurus SP jadi hakim. Nggak nyangka itu ya. Jadi orang juga banyak nggak kaget, kok bisa lah macam itu. Jadi bahkan tidak semua sarjana hukum.
ada yang doktor anus, ada yang SE, karena syarat di undang-undang itu S1 saja. Nah, di sana kita digodok sebulan di Jakarta, ya kalau sarjana hukum banyak sih kelebihannya karena sudah mengetahui sedikit hukum. Yang pertama adalah penyelesaian secara dua pihak, dua partai. Ya, dua pihak antara pekerja dan pengusaha. Jadi intinya di sana ya. Jadi, kalau ini bisa selesai akan bagus sekali. Terus kalau nggak selesai selama bipartit ini, jadi itu dibawa ke mediasi. Kalau di lembaga departemen itu di dinas tenaga kerja kabupaten. Kalau kabupaten nggak ada dinas membidangi PAI langsung ke provinsi. Nah, tujuannya mediasi sebenarnya itu memfilter apakah mau pakai arbitrase, apakah pakai mediator, ataukah pakai konsiliator. Kan 3 pilihannya. Tetapi prakteknya semua pakai mediator. Mediator itulah orang yang mempunyai kewenangan untuk memediasi permasalahan hubungan industrial. Seorang PNS yang dilatih khusus dan mendapatkan SK dari menteri. Jadi mediator. Kalau sekarang mediator itu setahu saya dulu rekan sudah pensiun kan Pak Subagio, sekarang di Pak Purwito sekarang yang sekarang di Bali adanya kayaknya ada di Provinsi Bali mediatornya. Badung itu ada. Badung sudah ada juga. Ya, Badung sudah ada sekarang. Oke. 4. Bagus. Jadi lama belum vakum Pak ya, setelah Pak Subagio lama kosong Badung. Nah, di mediasi ini biasanya banyak terjadi penyelesaian. Setelah pihak 3 yang masuk di sana memberikan penjelasan, mencari jalan tengah terjadi penyelesaian. Itu jadi 80% lah, 20% aja yang ke PAI. Jadi PAI itu sudah menerima kasus setengah matang. Sudah digodok di mediasi kan, kasusnya sudah setengah matang, sudah kelihatan sebenarnya, cukup kelihatan. Jadi karena masing-masing pihak tidak mau melakukan perdamaian, ya terjadilah dibawa ke PAI di gugatan. Konsiliasi, arbitrase itu kalau di pihak khusus untuk jenis perselisihan tertentu ya. Jadi kalau arbitrase itu perwasitan, final dia nggak boleh banding lagi selama jam. Jarang kita pakai itu kan. Konsiliator juga hampir nggak pernah kepakai di Bali. Saya nggak bahas itu karena sudah ada di undang-undang juga. Nah, baru ke PAI. Nah, oke, apa yang dimuat dalam bipartit ini poinnya? Jika ada yang belum jelas, boleh langsung interaksi tanya jawab. Apa ada antar sesi khusus? Nanti ada sesi khusus. Sesi khusus ya, sorry ya. Lanjut dulu ya. Jadi saya tidak panjang lebar jelasin ini, masalah sangat administrasi ya. Apa yang ada dalam risalah perundingan bipartit itu sangat administrasi. Nah, ini kuncinya. Saya bilang teman-teman yang ada maaf kita belum kenalan ya tadi. Jadi yang di rumah juga banyak nih. Jadi takut banyak kepotong waktu nanti kalau kenalan ya. Ya nanti bisa kita bisa chat di WA segala macam. Oke, teman-teman yang baik di studio walaupun ada di rumah, inilah yang saya kuasai dulu sehingga lulus jadi hakim. Kuncinya ternyata di sini. Ini benar-benar saya kuasai ini dan sungkara ya bahkan waktu itu saya lulusan terbaik di Bali dari 4 orang yang lulus. Jadi ringkasannya ini, hukum acara ringkasannya ini ya. Jadi ada perselisihan, ada 4 jenis kepentingan antar serikat pekerja, serikat buruh, ada hak, ada PHK. Nah, terus dibawa ke bipartit. Itu 30 hari diselesaikan, itu teorinya, aturannya biasanya sampai sebulan lebih segala macam. Nah, jika tidak selesai di perusahaan antara pekerja dengan pengusaha, nah itu bisa naik ke disnaker, ke mediasi. Nah, di disnaker mestinya itu ada 3 pilihan. Seperti saya bilang tadi ya, ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Nah, apa yang boleh ke mediasi, Anda sudah bisa lihat, yaitu PHK boleh ke mediasi, boleh ke konsiliasi. Nah, itu ada hak hanya ke mediasi. Kenapa hak hanya ke mediasi? Hak itu sesuatu yang normatif, yang sudah diatur baik di undang-undang, di peraturan perusahaan, di PKB, di kontrak kerja, ataupun di Kemen. Jadi sudah normatif sifatnya kan? Itu hak, karena sudah diatur. Nah, jika ini dilanggar, hanya mediasi yang berhak untuk
menengahi. Kenapa? Karena dia yang mengeluarkan undang-undang kan, pemerintah kan gitu. Nah itu logikanya, dasarnya segala macam. Jadi harus ke mediasi. Kalau antar serikat pekerja, serikat buruh boleh kemana saja. Karena itu perselisihan kepentingan antar mereka sebenarnya, antar karyawan. Kalau kepentingan juga ke semua boleh. Kalau kepentingan, jadi kasusnya sedikit ringan. Jadi itu ya. Jadi hak yang berat wajib ke mediasi. Kalau PHK hanya ke mediasi sama konsiliasi saja boleh. Nggak boleh ke arbitrase. Nah, kalau terjadi penyelesaian di Disnaker ataupun di mediasi, itu keluarlah perjanjian bersama PB. Nah, di PB-nya itu dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial, biar tidak dipungkiri setelah nanti berjalan ya. Ada pembayaran sedang nggak dibayar, segala macam. Nah, jika masing-masing pihak nggak setuju dengan anjuran, Disnaker mediator tidak mengeluarkan keputusan, hanya anjuran. Anjuran tersebut boleh diikuti, boleh nggak. Kalau salah satu pihak aja nggak ngikutin, nggak terjadi kan, PB, perjanjian bersama, majulah ke PAI. Siapa yang boleh mengajukan gugatan? Siapa aja boleh duluan. Siapa aja boleh. Jadi di sana bermain strategik. Jadi sebenarnya yang lebih baik adalah yang mengajukan gugatan. Yang ajukan gugatan kan, nggak boleh gugat apa lah macam gitu. Jangan menunggu. Kalau menunggu kan nanti bisa sih di repliknya segala macam, tapi akan lebih bagus posisinya mengajukan gugatan. Di PAI aturannya 50 hari, tapi prakteknya bisa lama, sampai 6 bulan. Seringnya 6 bulan. Jadi kadang juga para pihak nggak datang di sidang pertama, kedua, dan selanjutnya segala macam. Jadi banyak selesai di PAI, namun banyak juga yang kasasi. Nah, seperti mungkin karena ego yang masing-masing pihak ya, nggak puas, maju ke Mahkamah Agung ataupun ke kasasi. Kita tidak ada pengadilan tinggi di PAI ya, langsung ke kasasi. Ya, langsung ke kasasi. Jadi kalau dia ada kasasi sudah final, tidak ada peninjauan kembali lagi. Ya. Jadi itu urutan penyelesaian perselisihan di tenaga kerja. Ini Anda wajib kuasai. Penjelasan lebih lanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPAI. Jadi bagannya ini Anda kuasai. Semoga bisa jawab beberapa soal yang ada nanti di ujian PKPA-nya. Jadi jujur aja waktu saya dulu entah setahun berapa saya ikut ujian PKPA ya. Jadi waktu itu ada pengakuan bahwa ujian advokat pradi itu yang paling murni. Hampir separuh juga nggak lulus gitu kan. Lulus, benar-benar murni. Jadi soalnya beda sama sebelahnya, macam luar biasa. Jadi harus belajar tekun, banyak hal, macam. Jadi belajar banyak soal agar lulus. Karena kan kayak bayar juga kan ya. Jadi saya dulu pernah waktu baru saya bekerja, saya ikut tes. Waktu itu tidak ada pemantapan, nggak lulus. Jadi udah lama sekali ya. Terakhir kira-kira 8-10 tahun yang lalu saya ikut, waktu masih jadi hakim. Saya udah ikut, ya itu kuncinya harus fokus belajarnya itu ya. Jadi mudah-mudahan sekarang semua lulus. Dulu angkatan saya separuh nggak lulus. Oke, sesi tanya jawabnya ntar katanya ya, lagi sekaligus. Ya. Saya tidak bahas isi Undang-Undang 14 tahun 70 tentang jenis badan peradilan yang ada di Indonesia, hanya ingin menyampaikan bahwa peradilan hubungan industrial, itu dasarnya ada di pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Di sana dasarnya dibuat pengadilan khusus untuk lingkungan dimaksud dengan pasal 10 tersebut diatur undang-undang. Ada militer, ada agama, ada tata usaha negara. Jadi diatur khusus lewat Undang-Undang 4 tahun 2004. Itu dasarnya kenapa ada undang-undang PPAI itu, kenapa ada pengadilan hubungan industrial. Sama juga dengan Tipikor. Nah, ini dasarnya sama dengan Tipikor juga kan pengadilan khusus itu yang ada hakim ad hoc-nya. Nah, jadi orang swasta bisa jadi hakim itu ya di sana chance-nya ya. Beberapa pengadilan agama pengadilan yang lain juga ada seperti itu ya, yang ada ad hoc-nya khusus. Oke, ini di PAI detail tentang pengajuan gugatan,
yang gugatan konvensi, rekonvensi, provisi itu ada di PowerPoint slide yang satunya lagi, itu lengkap di sana, pasal berapa pasal. Ada tinggal baca aja semua di sana. Jadi boleh nanti tanya jawab juga disampaikan. Jadi karena biar padat isinya. Jadi hukum acara yang dipakai adalah hukum acara khusus, hukum acara PAI dan acara perdata. Jadi kuasa hukum juga yang cukup berbeda ya di PAI ini. Karyawan boleh diwakili oleh pengurus serikat pekerja. Kalau dia menjadi anggota serikat pekerja. Jadi walaupun dia bukan sarjana hukum, apapun itu dia boleh mewakili beracara. Terus lembaga bantuan Apindo boleh juga mewakili dari unsur pengusaha. Di Apindo ada lembaga bantuan hukum, sebagai asosiasi pengusaha juga boleh di sana. Ya pengacara umum ya pasti bisa lah macam. Nah di awal-awal ini sebenarnya kesempatan yang bagus ya, waktu awal-awal ada PAI itu. Jadi kan saya teringat bahwa yang tanda kutip menguasai medan PAI itu tidak banyak. Nah, salah satu ketua kita ya, wah laris manis beliau. Jadi cukup beda karena kan undang-undang tenaga kerja kan dulu kan nggak menarik karena tidak ada pengadilannya. Jadi yang umum kan ya pidana, perdata segala macam, atau yang lebih menarik lagi di bisnis. Tapi di PAI di awal-awal nggak banyak yang mendalamin. Jadi yang setahu saya ya beliau yang mantan HR Pak Purwito yang sangat menguasai sekali sehingga sering hampir setiap saat dapat perkara. Biaya perkaranya di bawah 150 juta itu gratis ya, kecuali gugatannya yang dikumpulin gugatannya, jadi satu di atas 150 juta itu baru berbayar. Tujuannya memang membantu karyawan yang lemah lah macam. Jadi inti daripada kekhususannya saya sampaikan, sudah ada di slide-nya juga bahwa di mana di pengadilannya adalah pengadilan tempat buruh bekerja. Di pengadilan di tempat buruh bekerja itu. Di sana pengadilan PAI yang berhak untuk mengadili perkara PAI. Jadi setahun masanya ya, setahun dari terjadinya sebuah keputusan ataupun perselisihan yang diberikan oleh perusahaan segala macam itu setahun boleh diajukan. Jadi lewat setahun itu enggak. Jadi ada kedaluarsa kasusnya. Jadi nggak bisa 2 tahun baru menggugat, nggak bisa. Dalam setahun baru boleh dia. Misalnya PHK baru belakangan baru dia pingin menggugat, nggak bisa. Jadi waktunya setahun. Jadi ya pembuktian di PAI adalah pembuktian bukti otentik. Ya, jadi surat-surat, kontrak, misalnya peringatan, nah itu penting ya, surat peringatan segala macam. Jadi hakim akan menilai bukti autentik. Ini yang sering kelemahan terjadi di pengadilan, pihak karyawan tidak memiliki bukti itu. Misalnya kontrak kerja, dia nggak pegang kontraknya. Dia harus pegang kontrak aslinya juga kan, satu pengusaha, satu pekerja. Kadang juga yang tidak ada rungu mungkin PP-nya, peraturan perusahaannya dia nggak tahu lah macam. PKB dia nggak tahu lah macam. Hanya di sana. Jadi dari sisi pengusaha, kadang tidak memiliki bukti yang kuat tentang pemberian surat peringatan. Nah, ini yang melemahkan. Jadi cuma lisan aja, pernah dipanggil berapa kali, mana buktinya? Harus ada bukti. Harus sesuai dengan PP atau PKB. Nah, itu akan menjadi pertimbangan berat hakim itu adalah di pembuktian, alat pembuktian. Jadi bukan banyak di perdebatan antara kuasa penggugat atau kuasa tergugat sebenarnya. Jadi untuk ruangan ini saja ya, itu hanya seninya para lawyer kan, advokat. Kan nggak enak kalau nggak berdebat. Kan nanti para prinsipal datang melihat macam, ini kayak nggak dibela kan macam. Pada intinya adalah semua bukti tertulis. Yang dilihat hakim itu bukti tertulis, bukan perdebatan ini. Mau ngomong itu lah macam. Tapi ya ini seninya kan, pengacara harus dia ngomong segala macam. Jadi kuncinya adalah di bukti tertulis, itu yang paling menjadi acuan keputusan hakim. Oke, sudah berapa waktu saya berjalan? Biasa nggak bahas tentang perstek juga. Ya, jadi jarang terjadi, biasanya pasti datang oleh masing-masing pihak ya.
Kalau salah satu pihak tidak datang, berapa kali baru diputus perstek. Ya. Nah, ini juga sudah ada jelas ya, Anda tinggal baca tentang syarat gugatan, bentuknya segala macam. Isinya, nah ini yang clue yang ingin saya sampaikan ke teman-teman nanti adalah jangan sampai kurang di petitum. Kan karena sifatnya hukum acara perdata kan harus digugat. Ya, hakim tidak boleh memenuhi ataupun mengabulkan memberikan keputusan melebihi daripada petitum. Jadi apa yang dimintakan baru boleh dipenuhi atau tidak dipenuhi, bukan tidak diminta. Nah, ini yang seringnya pengalaman saya dulu, kuasa hukumnya tidak maksimalnya di sana. Hak karyawan. Karena mungkin juga karyawan nggak tahu, sehingga nggak ngomong sama kuasa hukumnya, macam. Karena nggak menguasai undang-undang tenaga kerja. Kan ada namanya pesangon, ada uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak, segala macam. Ada upah proses, segala macam. Nah itu. Jadi itu harus diketahui oleh kuasa hukum untuk mengajukan petitumnya. Di masalah posita, petitum kan Anda sudah paham ya, alurnya di posita, dia harus dimasukkan di petitumnya, di petitum gugatan. Apa yang digugat, apa yang dimauin, maunya segala macam. Oke, saya nggak bahas ini isi surat gugatan juga tentang petitum, tentang posita, mohon ya kan yang paling bawah itu yang sudah standar umum ya segala macam. Nah, ada juga yang berbeda di sana adalah adanya gugatan provisi. Jadi biasanya hakim memberikan putusan sela. Itu boleh di sidang pertama atau di sidang kedua. Apa yang boleh diberikan putusan sela adalah menyangkut hak pokok daripada karyawan yang harus dibayar. Jika hakim meyakini bahwa pengusaha harus membayar hak pokok itu, misalnya gaji yang tertunda, itu terutama biasanya digaji. Ini harus dibayar kan untuk menyangkut hidup orang. Nah, ini harus diputuskan langsung, harus dibayar. Tidak menunggu sampai sidang kesimpulan ataupun putusan terakhir. Itu lama, 6 bulan, nggak makan orang 6 bulan. Nah itu, jadi sifatnya memang istimewa ini. Bisa diputus di tengah, baru sidang 2 kali sudah bisa diputus, memerintahkan pengusaha untuk membayar hak pokok daripada karyawan. Menyangkut gaji segala macamnya. Nah ini sudah saya bahas tadi, rekonvensi, boleh menggugat balik juga, provisi. Ini yang dipakai ya, alat bukti tertulis, saksi-saksi. Saksi itu untuk meyakinkan alat bukti yang ada, segala macam. Saksi lebih banyak menggambarkan suasana kerja. Memang saksinya tidak di luar dari karyawan kan, otomatis karena lingkungan kerja hubungannya. Jadi tidak mungkin orang di luar. Jadi suasana kerjanya gimana, segala macam, untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. Untuk meyakinkan benar nggak suasana kerjanya sesuai dengan disampaikan oleh pihak pengusaha segala macam. Nah itu, jadi acuan awalnya tetap di alat bukti tertulis segala macam. Oke, yang bawahnya adalah tambahan pembuktian saja tentang persangkaan ataupun pengakuan segala macam. Sumpah juga sama ya. Jadi jarang sampai ada sumpah-sumpahan di PAI ya. Jadi karena ini bukan sesuatu yang tidak kelihatan ataupun tidak ada yang melihat, semua harus ada bukti tertulisnya. Saya tidak bahas juga tentang pembuktian, itu acara umum. Ini juga tentang kekuatan alat bukti. Teman-teman saya yakin semua sarjana hukum paham ini. Tentang sumpah, jenis-jenis sumpah juga ada di pelajaran S1 ya. Tata urutannya, jarang yang ini keluar. Yang banyak keluar itu ya tadi, kekhususannya yang keluar ya, kekhususannya itu. Jangka waktu gugatan, siapa yang boleh beracara, gugatan sampai berapa yang tidak bayar biaya untuk pengajuan gugatan segala macam. Nah ini, jadi iya tadi tingkatannya juga kan, Anda udah pahami banget dari bipartit, mediasi, PAI, kasasi. Nah itu tingkatannya. Jadi apalagi yang yang sering muncul di soal ya.
Karena memang PAHI itu karena kan banyaknya materi yang diujikan itu sehingga soalnya mungkin tidak banyak Pak ya, nggak sampai 6-8 itu nggak sampai. Jadi tapi wajib benar kan, kalau bisa kan membantu yang lainnya, membantu peradilan agama yang agak sulit biasanya sedikit ya, macamnya. Jadi itu, jadi karena istilahnya tidak familiar semua sama apa acara pidana, pengurusan acara pidana wajib dan buat gugatan sama kuasa. Wajib itu, jangan sampai salah, ulang lagi habis waktu kan. Benar buat gugatannya itu. Oke, itu teman-teman, baik yang ada di rumah masing-masing. Saya ingin sekali sebenarnya ketemu semuanya ya, biar kenal gitu loh. Mungkin materi bisa disampaikan, tapi penekanan hubungan emosional. Jadi itu penting ya. Jadi ya itulah keadaan kondisi sekarang. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi poin tambahan saya sebelum tanya jawab adalah bahwa siapapun dari kita berhak sukses. Satu syaratnya punya mimpi untuk sukses. Yang kedua mimpinya harus berbingkai, jelas. Kapan, jadi apa. Nah itu harus jelas, nggak boleh pengen sukses itu abstrak. Harus berbentuk. Katanya di Law of Attraction ataupun di The Secret, Anda tahu persis gimana mencapai mimpinya. Jadi mungkin karena sedikit eksentrik saya, satu-satunya S1 dipakai oleh Pak Ketua mengasih materi mungkin saya sama Pak Swene ya. Jadi mungkin bukan karena pernah jadi hakim, sudah lama, udah saya lupa ya. Jadi eksentriknya, jadi motivasi teman-teman bahwa Anda bisa jadi apapun bisa. Sejauh Anda punya kemauan, fokus. Nah, pesan saya lagi satu, Anda punya coach, punya pelatih. Ini penting sekali Anda punya pelatih untuk mengarahkan Anda. Apakah sudah on track atau salah lah macam, apakah sudah waktunya sesuai dengan macam, ini penting sekali. Itu boleh siapa saja. Syaratnya coach adalah orangnya sukses. Gimana kita menjadikan dia sebagai guru kalau dia nggak sukses? Berintegritas. Itu penting. Jadi, oh ya, mumpung integritas ini penting teman-teman, maaf, peserta yang ada di rumah juga, saya tidak bisa menilai dari wajah ya. Mungkin banyak senior atau guru-guru, maaf ya. Jadi saya tidak maksud mengguruin, karena saya yakin sekali ilmu hukum Anda jauh lebih hebat dari saya. Saya sekarang udah ilmu saya jualan saja, terus terang aja. Saya ada jualan camping di Jatiluwe, saya ada tempat kemah, terus jualan kampus, nyari murid sampai ke seluruh Indonesia, ke masuk hutan, berjualnya seluruh Indonesia saya masukin, hutan-hutan lagi kan. Jadi sama jualan pila, macam cari tamu segala macam. Jadi mengasihkan memang ya. Jadi semuanya karena mimpi ternyata ya, karena mimpi. Jadi Anda fokus pasti bisa. Jadi pesan saya, sebelum Anda siap total mau terjun ke menjadi lawyer, tidak ada salahnya mencoba di dunia praktis. Nah kan orang harus ada bekal kan. Menikah harus ada bekal. Cinta tidak bisa dibawa ke Indomaret ya. Nggak bisa. Pakai gini. Nggak bisa gini juga. Nah itu jadi semoga menginspirasi teman-teman, apalagi Anda yang sudah dapat fondasi yang sangat kuat sekali. Kan S1, Universitas Negeri, apalagi sudah ada S2. Fondasi Anda kuat. Bandingin dengan saya yang hanya tamatan SMA dulu kan. Terus sekolahnya kalau pas saya tidak kerja sore, saya bisa kuliah. Kalau pas kerja sore, bolos kan. Kerja di otak kan sip-sipan. Ya, itu. Seringnya bolos. Jadi, nah, itu. Tapi mimpi biar pernah sekolah di negeri, nah itu juga dendam ya. Masa saya nggak pernah sekolah di negeri ini? Kemarin ngambil S2-nya setengkara 10 tahun nggak tamat. Dari 2010. Sampai sekarang. Abadi. Nggak tahu saya udah DDO apa belum gitu ya. Ya, jadi dulu berpikirnya, nggak usah dah. Jadi pengusaha saja. Ternyata sekarang karena saya ngelola kampus, kayaknya penting juga ini. Jadi minder dikit jadinya. Mungkin setelah COVID ini akan kejar lagi. Oke, itu teman-teman. Semuanya. Jadi mari kita saling mengisi. Saya belajar dari teman-teman. Karena prinsip saya, di setiap pertemuan saya belajar. Kepada siapapun. Kepada tukang apapun saya belajar. Kepada siapapun adalah guru saya. Jadi kita belajar banyak kehidupan.
ya. Jadi jangan gengsi untuk belajar. Sekali lagi kunci sukses pengacara adalah jaringan, network. Kan saya bilang tadi jarang karena bagus di webnya, bagus di papannya, orang kesana enggak ada. Tapi karena referensi kan ada dicari lah macam. Hampir 95% mungkin karena referensi lah macam. Ya, jadi ya perkuat nilai jual Anda nantinya ya macam. Oke, itu dulu Pak Yudi sudah. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita kasih plus dulu ya. Luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Haji Gusur. Ya, dulu Gus Dur kita sebut ya, sekarang jadi Gusur ya. Atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Ya, sambil beri dan tetap semangat ya di jam-jam yang sedikit rawan pada malam hari ini. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Ya, mungkin saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman di rumah dulu, pada kalian di rumah dulu, yang saya rasa sudah membuat catatan-catatan kecil mungkin ya di rumah. Silakan bagi mereka yang mau bertanya bisa disampaikan sekarang. Dan time is yours. Silakan. Ya, saya beberapa catat ya hal-hal penting karena ini kan satu hukum khusus ya, satu acara yang sifatnya khusus ya. Makanya fokus kita di sini adalah apa kekhususan pada PHI itu, ya. Contoh tadi misalnya sudah disampaikan kan, ada misalnya masa kadaluarsa berapa tahun? Saya akan kelihatan tuh di ini kan di soalnya. Tapi itu nanti dalam praktek juga kita harus perhatikan itu. Ya, bayangkan Anda misalnya ada klien datang, ya karyawan, Anda tidak tanya kapan mulainya terjadi case PHK misalnya. Kalau sudah 2 tahun, terus Anda tanganin, apa yang terjadi? Anda ajukan misalnya ke pengadilan, ke PHI kan tidak diterima, karena sudah kadaluarsa. Nah ini perlu hal-hal khusus yang memang diperhatikan, karena kan di lawyer itu memang begitu. Titik komanya harus benar, nggak boleh salah. Betul. Itu dia. Apalagi di hukum pidana khusus, acara khusus seperti ini. Ya. Contoh saja pernah kita alamin ya. Di gugatan PHI itu memasukkan kerugian material dan imaterial. Boleh nggak itu? Nah ini bisa ditanyakan karena bukan ke saya ya. Jadi silakanlah, banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang akan teman-teman sudah punya gitu kan. Silakan. Time sekarang untuk bertanya pada ahlinya dan juga pada pelakunya karena beliau pernah jadi hakim. Oke. Yang di rumah, saya berikan kesempatan dulu waktunya. Kalau belum ada silakan, mungkin yang di studio yang dari tadi sudah pingin angkat tangan. Oke, ladies first ya. Nanti setelah itu baru men. Tapi Anda men kan? Oke, good. Ladies first. Alright. Riri, time is yours. Halo, selamat malam Pak. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya soal apa yang terjadi jika misalnya ada permasalahan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, namun tidak termasuk dalam 4 jenis perselisihan yang tadi sudah dijelaskan. Sebagai contoh, mohon dibetulkan kalau saya salah. Misalnya ada asisten rumah tangga yang kemudian dibayar di bawah UMR. Karena kan menurut undang-undang dikatakan bahwa perselisihan hubungan industrial itu adalah perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan misalnya saya memiliki asisten rumah tangga, saya tidak termasuk dalam kategori pengusaha menurut undang-undang. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika ada kasus-kasus yang seperti itu? Kewenangan siapakah untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu? Terima kasih. Ya. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Very good question ya. Silakan, Jigus. Ya, jadi sebenarnya di undang-undang kan pengusaha itu majikan. Jadi setiap orang yang mempekerjakan seseorang itu adalah pengusaha majikan. Aturan normalnya UMK kan, batasan minimumnya upah minimum kabupaten. Nah kalau dia tidak memenuhi unsur itu, UMK-nya di bawah UMK dia bisa menggugat. Ya kemana? Ya ke sama aturan yang tadi itu kan hak. UMK itu kan hak, suatu yang diatur normatif oleh pemerintah. Nah, setiap tahun diatur kemarin ya, macam setiap tahun. Jadi itu bisa diajukan gugatan hak, menyangkut gugatan hak itu. Silakan. Lanjut. Maaf Pak, tadi soalnya saya agak bingung karena di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan juga membedakan definisi dari pemberi kerja
dan pengusaha. Sedangkan kemudian istilah yang terus-terusan digunakan untuk perselisihan hubungan industrial adalah pengusaha. Sedangkan pengusaha untuk orang perseorangan itu yang jika kita menjalankan suatu perusahaan. Makanya saya juga bilang, jika saya mempunyai asisten rumah tangga, pekerjaannya tidak ada kontrak, bisakah kemudian asisten rumah tangga saya menggugat saya ketika saya tidak membayarnya sesuai dengan UMK? Oke. Ya mungkin saya tengahin dulu ya, biar benar-benar fokus nanti jawabannya dari Pak Profesor ya. Oke. Gini, kapan hal tersebut dinyatakan sebagai perselisihan? Sejak kapan? Apa syaratnya? Apakah harus ada hubungan kerja dulu? Apa harus ada kontrak kerja dan sebagainya? Apa kontrak kerja itu harus tertulis atau tidak tertulis? Apakah boleh? Apakah yang bukan badan hukum, gitu ya? Kan sering disebut pengusaha-pengusaha. Jadi kita berpikiran kan PT, gitu ya? PT Koperasi dan Yayasan gitu ya. Nah, apakah yang tidak berbadan hukum itu kalau dia mempekerjakan orang, ya mempekerjakan pekerja, apakah juga termasuk kategori pengusaha? Nah, sulit kan? Nah, kalau sulit saya senang tuh. Iya, seperti saya bilang tadi bahwa ruang lingkup Undang-Undang 13 ini udah diatur jelas di sana sebenarnya ya. Perjanjian kerja itu boleh tidak tertulis. Boleh tidak tertulis. Boleh tidak tertulis ya? Boleh tidak tertulis. Betul. Jadi yang diatur di sana pemberi kerja adalah orang yang memberikan hubungan kerja adalah terjadinya hubungan kerja karena ada perintah, karena ada upah, karena ada pekerjaan. Ya. Itu syaratnya. Itu sudah terjadi hubungan kerja. Ada perintah, ada upah, ada pekerjaan. Nah, 3 ini. Jika sudah memenuhi ini sudah terjadi hubungan kerja. Ya, sudah terjadi hubungan kerja. Itu syarat hubungan kerja syarat terjadinya hubungan kerja boleh tertulis, boleh tidak tertulis kontraknya. Jadi ya acuannya ya UMK kalau menyangkut upah ya. Ya mungkin saya keliru juga, mungkin Pak Yudi juga karena sama-sama di SR bisa menambahkan detailnya. Jadi memang jarang ada gugatan dari asisten rumah tangga pribadi Ya. karena macam. Yang ada pernah kita terima adalah badan hukumnya CP. Jadi sekian orang garmen kalau nggak salah itu lah macam karena menganggap itu hubungan kerjanya adalah borongan lah macam. Dia merasa bukan borongan, jadi tetap sehingga menuntut pesangon lah macam. Nah ini juga tidak ada kontrak kerja, tapi dipekerjakan 5-6 tahun lah macam, ya sudah memenuhi unsur kerja tetap. Nah itu, jadi tidak harus ada kontrak kerja. Betul. Jadi hubungan kerja itu hanya 3 syaratnya ya, ada upah, ada pekerjaan, ada perintah. Ya. Mungkin rekan Yudi bisa menambahkan. Jadi kalau saya tadi kaji pertanyaannya, itu sebenarnya boleh kalau misalnya IRT-nya, apa IRT itu istilahnya? Asisten rumah tangga itu bisa mengajukan gugatan PHI ke RIRI. Ya, karena mungkin bayar UMK-nya lebih rendah daripada UMK gitu ya. Nah, tapi kan harus melalui prosedur ya. Kalau PHI itu memang ada kekhususannya dia. Ya. Tidak boleh uju-uju langsung ke PHI, nggak boleh. Bagaimana prosedurnya? Ya, jadi menyampaikan dulu kepada Bupati yang kan kemajikan kan. Ya. Ya kalau majikan sudah nggak bayar ya lewat disnaker dia, biasanya segala macam gitu. Jadi setelah dipanggil biasanya sih dikasih karena pada panjang masalahnya kan nama baiknya segala macam gitu. Yang penting adalah melewati proses mediasi dulu gitu ya. Bipartit dulu ya antar mereka berdua negosiasi. Kalau di sana sudah oke, nanti ada PB gitu ya, bersama. Kalau tidak ya ke Disnaker, kemudian baru ke PHI masing-masing pihak. Gitu dari dijelaskan. Tapi gini, mungkin saya sedikit tambahkan tentang gini ya, tentang kontrak kerja ya. Kalau kontrak kerja yang sifat pekerjaannya itu dalam waktu tertentu, itu wajib dibuat tertulis. Nah, gitu ya. Ya. Bagaimana kalau tidak dibuat tertulis yang gitu sekarang? Nah, ini sekarang kita tanya ahlinya nih. Ya, kontrak kerja yang dibuat tidak ada tertulisnya otomatis jadi permanen. Jadi PKWTT ya. Sudah tahu Itu semua dia. itu ya. Ya. Ya ini yang sering, beberapa pengusaha, bukan kecil ya, maksudnya mungkin dari sisi jumlah tenaganya, kerjanya sedikit, menggampangkan. Jadi menggampangkan itu, macam, ya begitu mereka tahu, sekarang kan semua terbuka, ya tinggal ketik aja udah muncul, merasa haknya nggak dibayar, sudah di PHK tanpa pesangon segala macam. Nah ini, jadi ya pernah kita tangani menyangkut garaman tersebut, dia nggak nyangka,
harus bayar sekian ratus juta. Jadi karena jenisnya bukan borongan tapi pekerja tetap. Ya. Terima kasih. Ya, oke, right. Kalau memang benar-benar berminat ya untuk mendalami PHI ini, ya, pengalaman kita nih wajib kita menguasai, bukan menghafal ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang 2 tahun 2004. Materialnya ada di Undang-Undang 13, acaranya ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, gitu aja ya. Ya, oke. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ya, saya limpahkan sekarang kepada penanya yang kedua ya. Ya, terima kasih. Nama saya Rian. Terima kasih atas kesempatannya dan menurut saya kenapa Bapak hanya satu-satunya S1 yang datang misalkan yang hadir di sini bukan karena bukan hanya ilmu tetapi pengalaman dan juga semangat yang boleh disalurkan kepada kami. Yes. S1,5. Iya, S1,5. Jadi itu yang sangat-sangat spesial menurut saya. Benar. Jadi memberikan semangat dari tadi misalkan saya lihat ada dari Satpam itu Pak. Jadi hakim dari ini. Wah, berarti impian itu tidak boleh terbatas ruang dan waktu gitu. Benar. Jadi itu yang saya sangat terinspirasi oleh Bapak. Nah, pertanyaan saya masuk ke pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa kerugian di atas 150 juta itu baru akan kemudian dikenakan biaya. Biaya perkara. Ya. Biaya perkara, benar. Nah, yang pertanyaan saya adalah dari mana atau di mana kita menghitung 150 juta itu? Betul. Ketika memang yang dirugikan bukan hak, tetapi kepentingan. Dan bagaimana kemudian kita bisa menilai nilai 150 juta apakah dengan banyaknya orang yang terdampak atau pada apanya? Ini yang menjadi pertanyaan sehingga kemudian ini bayar, ini enggak. Gitu. Terus yang kedua adalah kenapa kemudian tadi dikatakan bahwa konsiliator di Bali itu kemungkinan tidak ada atau orang kemudian lebih memilih ke mediator atau mediasi dibanding ke konsiliasi. Apa yang kemudian orang lebih tertarik ke mediasi? Apakah lebih terkenal mediasi atau memang ada kekhususan dari mediasi yang kemudian itu bisa menengahi itu semua? Karena kalau misalkan kita lihat mediasi dan konsiliator ini sebenarnya hampir serupa. Betul. Tetapi yang membedakan adalah boleh memberikan pendapat atau tidak. Ini yang sepengetahuan saya, maksudnya memberikan anjuran atau tidak. Kalau konsiliator dia bisa memberikan pendapat. Tapi kalau mediasi hanya mendengarkan dan juga melihat dari sisi yang tengah-tengah saja. Ini kemudian yang menurut saya perlu diperhatikan. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Oke, pertama yang 150 juta dulu lah. Nah, 150 juta. Kita ngomongin uang dulu lah. Uang kecil sih 150 juta ya. Ya. Jadi jumlah 150 juta itu ada di gugatan kan pasti. Dasarnya di sana. Nilai gugatan. Nilai gugatannya dicantumkan di sana jumlahnya. Dasar 150 juta, dasar 200 juta itu ada. Yaitu apa yang digugat? Ya tergantung gaji kan. Gaji, upahnya dia. Ya, haknya dia. Atau lawannya masa kerja lawannya. Jadi kalau dia sudah bekerja maksimal dalam hak pesangon, bisa aja lebih dari 150 juta kan. Gajinya sebenarnya 10 juta, masa kerjanya 15 tahun. Nah, sharing sedikit tentang pesangon. Jadi ini hal yang basic, yang banyak orang belum memahamin. Jadi pesangon itu beda sama masa kerja. Jadi unsurnya. Dia kerja 20 tahun, berarti pesangonnya 20 kali gaji, bukan. Jadi maksimum pesangon itu adalah 9 kali gaji. Jadi orang kerja 8 tahun atau lebih, sehari aja, sudah dapat maksimum pesangon 9 kali pesangonnya. Nah itu. Jadi mau kerja 15 tahun, pesangonnya berapa? 9 kali. Mau kerja 20 tahun, pesangonnya berapa? 9 kali upah. Nah, nanti ada ketentuannya. Jadi kalau pesangon normal, pensiun normal dapat 2 kali pesangon. 2 kali 9, 18 kali upah. Nah, kalau yang uang penghargaan masa kerja nomor 2 namanya uang penghargaan masa kerja. Itu deret deret ukur ya. 3 tahun lebih dapat 1, 6 tahun lebih dapat 2, 9 tahun lebih dapat 3, 12 tahun lebih 4 sampai 10 tahun, 25 tahun lebih, 24 tahun lebih dapat 10.
Nah, itu tambahannya uang pada masa kerja. Yang ketiga namanya uang penggadaian hak. Hak itu 15% dari total yang di atas tadi, pesangon sama uang penggadaian masa kerja. Nah, kalau gajinya besar, kali periode HH-nya dia itu, kalau totalnya di atas 150 juta, nah itu wajib bayar. Kalau totalnya di bawah 150 juta, nggak perlu bayar. Nah, itu sih acuannya. Jadi kalau ada gugatan imaterial boleh macam. Kalau itu besar, otomatis harus bayar. Atau gugatan bersama beberapa orang karyawan berkumpul, boleh mengajukan kedudukan, boleh di perusahaan yang sama, jenis persisian yang sama, boleh mengajukan gugatan. Nah, makanya di sana seringnya cermatnya seorang kuasa hukum di split, dipecah-pecah gugatannya, nomor perkaranya, agar tidak kena bayar itu. Gitu. Jadi kalau dikumpul jadi satu, bayar. Sementara karyawan digaji aja enggak, misalnya di mana bisa bayar gugatan kan? Ya, itu di-split, dipecah-pecah macam itu. Terus yang berdua tentang konsiliator. Kenapa jarang, hampir nggak pernah ada? Mediator. Iya, sepengetahuan saya, pengalaman 25 tahun jadi HR, yang kita kenal itu hanya mediator. Nggak pernah disampaikan, ini ada pilihan loh. Mestinya kan gitu, Anda datang ke sebuah information desk, apapun pelaporan itu, ada ini 3 pilihan ini. Ada arbitrase, ada konsiliator, ada mediator. Kasus Anda boleh bawa ke sini, Anda milih yang mana? Nggak pernah itu pilihannya. Yang kedua juga trust kita. Konsiliator kan ada unsur swastanya. Betul. Ada unsur swastanya di sana. Tidak semua PNS ataupun penyidik negara, enggak. Tapi ada unsur swastanya. Jadi apalagi arbitrase perwasitan kan. Kita kan itu. Jadi kalau boleh kita flashback di Indonesia yang luar biasanya, kasus perceraian itu paling banyak ke kasasi katanya. Karena ego-egoan itu. Yeah. Di luar itu nggak ada kasus perceraian itu sampai ke kasasi. Di tingkat pertama selesai. Perceraian. Jadi kita ego-egoan ya. Jadi biar lama aja. Lawannya nggak bisa nikah gitu kan. Berpanjang-panjangin aja. Kan dia. Nah itu. Jadi semuanya bawa ke pengadilan. Jadi di Mahkamah Agung itu numpuk luar biasa banyak kasusnya. Macam. Sekarang mulai ada kebijakan keputusan yang bagaimana tidak bisa dibawa ke MA kalau nggak salah begitu ya. Ada semanya kalau nggak salah. Numpuk di sana kan habis segala macam. Itu deh, terima kasih. Ya, oke, jadi bagus sekali ya. Jadi di samping beliau sudah memberikan jawaban secara peraturan, beliau juga mesti memberikan sekira strategi. Contoh misalnya, kalau misalnya kita nangani pekerja berapa orang gitu ya, anggaplah 10 orang. Nah itu kan akan kena tuh melebihi 150 juta kan, gimana caranya? Nah itu sebenarnya sudah dibuka tuh jalannya tuh ya. Itu strategi dari orang yang sudah berpengalaman. Nah terus mengenai mediator ya, mungkin saya sedikit tambahkan ya. Memang begitu, yang kita kenal itu ya di masa kita masih bekerja itu hanya mediator. Nah di samping itu, mediator kan ada unsur pemerintahnya. Umumnya kita orang Indonesia, kalau sudah pemerintah menangani tripartit itu kan gitu, ada rasa segan. Jadi kita lebih menghargai. Yang gitu ya. Tetapi jangan salah, mediator hanya dia mengeluarkan anjuran, gitu ya. Dan anjuran itu kalau salah satu pihak tidak setuju dengan anjuran itu, tidak mengikuti, boleh ke PHI itu dia, ya. Ininya. Oke, very good question. Dan ini juga bagus ya, saya catat di sini ya, tentang pesangon tadi itu, ya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh, makanya saya bilang tadi, kalau Anda ingin fokus di sini, kuasai Undang-Undang 13 ya. Kalau Anda baca di pasal 156 itu jelas sekali ya. Pesangon itu gimana, ngaturnya gimana, masa kerja dan juga upah yang menentukan ya. Maksimalnya memang ya kalau masa kerjanya sudah 24 tahun atau lebih, itu kemungkinan ya, maksimal pesangon itu 38 kali upah. Bayangkan aja kalau gajinya 100 juta ya, dikalikan 38. Hitungnya sendiri ya, plus 15%. Itu maksimal yang bisa didapat oleh pekerja. Ya, kalau terjadi PHK. Tapi memang kan di sana akan seru juga tuh kan gitu ya. Tidak serta-merta pengusaha juga akan. Makanya Anda harus berpikir siapa yang saya bela nih, pengusaha atau pekerja. Itu kalau kita fokus di jadi pengacara di PHI. Ya. Oke, ada lagi? Ya ini biar banyak pertanyaan dari teman-teman di rumah. Ini dari rumah nih ya. Oke, saya baca aja langsung ya. Ini bagus ya, terima kasih. Dari siapa? Dari Gerhana Putri. Wah. Lagi saya semua sama Gerhana. Ya. Lahirnya pas Oke, nomor 1.
Apa saja yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sebelum menandatangani kontrak? Itu dulu deh, satu. Ya, oke, saya singkat karena banyak mungkin pertanyaan. Takutnya banyak hal yang tidak Ya. kita bisa bahas ya, Betul. teman-teman, karena waktu terbatas. Saya cepat saja langsung. Di kontrak kerja yang terpenting itu adalah, ya tentu biasanya kita lihat gaji ya, jelas angkanya, gimana pembayarannya, sistem kerjanya, hak-hak Anda apa di sana ada selama jam harus jelas, selama jam. Terus masa kerjanya. Jadi bagaimana pemutusan kontrak kerja itu syarat-syaratnya, nah itu harus jelas. Nanti takut ada jebakan Batman di sana, harus jelas. Kalau nggak setuju jangan larangan, dipertanyakan. Jadi itu hal yang unik juga, sering kontrak kerja harus ada meterai macam, boleh ada boleh nggak, tidak ada pun tetap mengikat. Ya. Yang jelas kontrak kerja terpenting juga Anda pegang yang aslinya, karena pembuktiannya di aslinya. Ya. Nah ini jangan mau apa namanya, Hanya kopinya ya hanya kopi atau nggak dikasih gitu, jangan, nggak bisa menggugat nanti kita ya. Jadi kalau di perusahaan tersebut sudah ada peraturan perusahaan, minta peraturan perusahaannya. Jika BK Panakan, peraturan perusahaan itu disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi selain kontrak kerja ya. Jadi itu. Jadi terutama yang terpenting itu adalah ya masanya, hak-hak Anda, hak pokok Anda, termasuk cuti, segala macam THR, dengan di sana jaminan kesehatan, BPJS segala macam, terus apa namanya, bagaimana penghentian atau pemberhentian kontrak kerja tersebut, prosedurnya harus jelas segala macam. Jadi jangan sampai terjebak di sana. Itu penting. Jadi ada klausul nanti perusahaan bisa sewaktu-waktu memberhentikan pekerja dengan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Nah, terus Anda mau datangan itu, ya, itu berat kan? Anda boleh di PHK setiap saat berarti. Sebenarnya kalau kontrak kerja kan sesuai dengan pasal 62 Undang 13, mengikat selama kontrak itu terjadi. Ya. Mengikat selama kontrak itu terjadi. Yang nomor 2. Nomor 2, jika terdapat persoalan pemutusan kerja sepihak, PHK sepihak ya, oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan? Oke, terima kasih. Jadi PHK biasanya sih seringnya memang sepihak. Jadi satu yang tidak mau apa namanya di PHK kan, kalau pemutusan bekerja yang kesadaran itu adalah dengan pengunduran diri, resign. Jadi ya langkahnya tadi sudah kita bahas, sampaikan kita keberatan, tidak terima pada dasarnya melakukan PHK, langsung kepada perusahaan, pengusaha. Jadi dibuatkan perundingan. Kalau itu tidak terjadi kesepakatan, ya kita ajukan minta perantaraan ke Disnaker, mediasi macam. Nah, kita tadi udah bahas panjang lebar tadi. Di sanalah kita sampaikan, tunjukkan bukti, saya belum pernah dikasih surat peringatan macam, saya tidak ada bukti melanggar selama macam, saya di PHK dari sekian, macam apa yang Anda mau juga disampaikan di sana. Memang hubungan kerja itu adalah hubungan suka sama suka kan, kesepakatan intinya di sana. Ya memang uniknya eksekusi daripada putusan pengadilan itu di sana, jadi itu bukan aja. Jadi dalam siapa tahu nanti teman-teman menangani kasus PHK, kesulitan terbesar adalah mengeksekusi orang untuk dipekerjakan kembali. Kalau eksekusi benda, barang mungkin lebih gampang. Kalau orang ini keputusannya dipekerjakan kembali gitu, putusan pengadilan. Ya, ini kan hubungan orang, hubungan emosional kan. Yang pekerja kan nggak mau? Ya, mengerjakan, dia harus menerima. Ya menerima, tapi dikasih kursi, dikasih meja, tapi nggak ada kerjaan. Kan gimana? Ya, biasanya itu diselesaikan dengan dihitung sebagai pensiun ataupun dapat pesangon penuh. Gitu. Penyelesaian di sana biasanya. Yeah. Karena hubungan majikan sama bawahan ya. Kalau sudah tidak ada rasa, saya nggak mau pakai dia lagi, agak sulit di sana. Nanti penyelesaiannya biasanya adalah dengan pemberian pesangon. Sekarang itu dulu. Mungkin mirip dengan penyelesaian perceraian ya. Ya. Kalau salah satu pihak sudah tidak itu. cinta gitu ya. Nah, gitu. Biasa disangka begitu tuh. Bertepuk sebelah tangan. Akhirnya ya udah diputus gitu ya ininya. Cuma kalau di PHI itu biasanya itu dikompensasi dengan pembayaran pesangon secara full ya. Oke, any questions dari rumah mungkin ada lagi? Tadi Mungkin bisa banyak ditunjukkan? Ya. chat tadinya. Oke. 3. Yang kedua dari
Nah, udah cukup satu aja ya. Satu aja. Yang sebelumnya? Oke. Mungkin dari studio juga ada pertanyaan, silakan. Jangan segan-segan. Ya. Karena sebelum bertanya saya kasih tahu ya. Bukan kuis sih. Ada perbedaan besar dan mendasar antara lawyer dengan dokter gigi. Udah bisa ya? Kalau dokter gigi, dia menyuruh orang untuk mangap. Nah, itu lawyer mangap dulu baru orang. Itu bedanya. Oleh karena itu speak up gitu loh. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ya. Sekarang sampaikan. Mumpung kita gini. Oke. Nah, ini dari ini ya, dari Mali Asa, SH, Hilarius ya. Ketika mediasi gagal di tingkat Depnaker, maka dari pihak Depnaker wajib menawarkan solusi atau ada konsiliator, arbitrase dan terakhir ke pengadilan hubungan industrial. Pertanyaan saya, apa sebenarnya kewenangan konsiliator menyelesaikan hubungan industrial? Oke, silakan. Oke, singkat saja bahwa tidak ada mediasi yang gagal karena dia tidak mengeluarkan keputusan. Jadi mediasi hanya mengeluarkan anjuran pendapat. Jadi dianjurkan pihak A, pihak pengusaha agar begini, pihak pekerja agar begini, namanya anjuran. Jadi itu. Jadi jika gagal, ya masing-masing pihak boleh mengajukan gugatan ke PAI. Pertanyaan saya, apa sebenarnya kewenangan konsiliator menyelesaikan hubungan industrial? Ya kewenangan tadi sudah dibagan itu ya. Jadi ada kalau nggak salah menyangkut perselisihan kepentingan sama antar serikat pekerja dua itu di satu perusahaan. Ya itu haknya macam kepentingan dan serikat pekerja. Jadi itu yang bisa, tapi sekali lagi sebenarnya mediator sama konsiliator itu sejajar sama macam, tapi unsurnya yang berbeda. Jadi kalau konsiliator ada unsur swastanya di sana. Iya. Ada unsur swasta yang diangkat oleh menteri. Betul, ya. Tapi memang sih dalam kenyataannya, dalam praktek ya, yang paling banyak berperan ya, kalau misal di tingkat perundingan di tingkat perusahaan gagal, itu ke mediasi. Yang melakukan mediasi adalah mediator tenaga kerjaan ya. Gitu ya. Jadi tidak semua pegawai yang ada di Snaker itu bisa menjadi mediator. Mediator itu adalah memang diangkat khusus ya untuk menjadi mediator. Ya, tadi sudah jelaskan kayak di Bandung sekarang baru ada 4 ya. Awalnya nggak ada, hanya ada di provinsi. Tetapi kalau mengajukan gugatan misalnya atau mengajukan sebelum kita mengajukan gugatan ya, kalau persisian itu terjadi, emang harus ke kabupaten dulu. Meskipun kabupaten tidak ada mediator, mereka lah yang akan merekomendasi ke provinsi gitu. Ya. Oke. Jadi legislatif tidak ada yang gagal ya sebenarnya karena produknya adalah anjuran. Oke. Kemudian apakah upah pekerja yang terikat ke dalam masa percobaan atau training? Oke. Sesuai perjanjian kerja dapat di bawah upah minimum. Oke. Langsung saja. Masa percobaan sama training suatu yang berbeda. Ya. Masa percobaan adalah itu terjadi hanya di PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen. Di PKWT nggak boleh ada percobaan, ya di Undang-Undang 13-nya. Kalau training itu magang, jadi tanpa upah. Jadi seperti siswa sekolah pariwisata yang magang, dia hanya dapat uang makan sama sekarang BPJS dilindungi segala macam. Dulu enggak, macam. Jadi harus sesuai dengan perjanjian, jadi nggak boleh di bawah MK kalau percobaan itu. Percobaan biasanya kalau di hotel ya, hanya tidak mendapat service charge. Namun gajinya tetap dapat dia macam. Jadi dilihat 3 bulan. Tapi prakteknya sekarang, ya langsung aja karena kunci daripada Undang-Undang 13 dan best practice-nya di lapangan sekarang adalah kebanyakan PKWT. Hampir sekarang jarang yang PKWTT. Dan sebenarnya ini materi HRD, tapi karena ini hal yang pokok juga. Karena yang boleh dapat pesangon dan digugat Anda 150 juta segala macam itu adalah yang PKWTT saja. Yang PKWT enggak. Ya. Jadi sekarang sangat sedikit status karyawan itu PKWTT di hotel setahu saya ya, segala macam. Apakah itu menyalahi aturan segala macam? Kalau dia menerima ya PKWTT. Kalau dia tidak menerima, menjadi PKWTT, jadi permanen. Karena di Kepmen 100/2004 kalau nggak salah, ya, betul.
pelaksanaan yang pada boleh 12. di PKWTT kan, yang boleh dikontrak itu hanya 4 jenis pekerjaan. Hanya 4 jenis. Masa tertentu, jadi buat kolam renang 3 tahun, buat gedung 3 tahun itu aja boleh dikontrak. Jadi musiman, produk baru, saya lupa lagi satu. Ada 4 saja jenis yang boleh dikontrak. Selainnya yang tetap, penyelesaiannya yang 3 kebutuhan tahun, pokok, ya. ya, yang core business, itu nggak boleh dikontrak. Kenapa kok dia dikontrak? Dia mau dikontrak. Hubungan kontrak kerja kan kesepahaman. Jadi kalau nggak setuju ya jangan mau. Gitu. Terus kan kita ini kebutuhan juga. Sementara tidak ada yang ngasih permanen, ya terima aja yang kontrak macam. Sebenarnya haknya sama. Yang membedakan kontrak sama permanen, PKWT sama PKWT hanya di pesangon saja. Saat pensiun. Solusinya adalah ikutin asuransi. Untuk jaminan nanti tua itu adalah solusinya. Jadi kalau Anda nanti kerja di perusahaan, jadi HR, jadi legal, karena banyak perusahaan sekarang PKWT, jadi perbedaannya itu hanya di pesangon perbedaannya. Terus gimana solusinya? Masuk asuransi aja. Jadi bisa hasilnya lebih besar kan daripada pesangon nantinya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada pertanyaan juga, bisakah pekerja training melakukan penuntutan apabila belum diangkat menjadi pekerja tetap, walaupun telah melewati masa pelatihan yang disepakati? Oke. Ya, mungkin Training maksudnya, kalau training enggak. Kalau training itu bukan pekerja. Iya. Jadi belum terikat dia magang. Jadi magang, ya orang kalau S1 kan KKN gitu ya misalnya, praktek industri, prakerin apa macam. Yeah. Jadi enggak bisa dia nuntut macam. Ya kalau karyawan ya percobaan bisa nuntut macam. Jadi kita juga mengenal istilah kerja harian lepas yang menjadi betul ya. Yeah. Kita sebut dengan DW, daily worker, kerja harian. Dibayar karena kehadiran. Ya juga ada syaratnya, sesuai dengan peraturan menteri, hanya boleh 3 bulan, 21 hari maksimum dalam sebulan. Itu aturan undang-undang. Jadi cukup unik undang-undang kita, harus saya sampaikan, siapa tahu nanti Anda jadi pengusaha ataupun peserta di rumah ada yang jadi pengusaha juga. Undang-undang 13 2003 adalah sangat unik dari sudut pengusaha. Yeah. Ya, karena dilahirkan di zaman unik. Jadi waktu itu menterinya adalah dari unsur serikat pekerja. Jadi kenapa kemarin pemerintah menggaungkan Omnibus Law ya? Karena dari pengusaha agak keberatan segala macam. Jadi ada pesangon dan segala macam itu dan Jadi hal yang pokok juga bahwa di Undang-Undang 13 pengusaha tidak boleh mem-PHK pekerja. Ini pokok ya, harus Anda ketahui ya. Jadi jangan sampai ini nggak boleh. Cukup aneh kan? Mencuri misalnya, memukul bosnya segala macam, nggak boleh di PHK. Nggak boleh langsung? Nggak boleh langsung. Kamu bisa PHK, cuma nggak bisa. Dia bisa menggugat. Nah itu ya pokoknya, itu ya uniknya undang-undang kita. Jadi ya bisa dia mengajukan itu, kalau mungkin pidana unsurnya dibawa ke kepolisian. Ya setelah pesan kalau bukan pidana ya ke PAI segala macam, panjang ceritanya. Jadi harus dibuktikan dulu perbuatan pidananya gitu ya. Selama proses itu karyawan wajib dibayar penuh. Ya, misalnya uang duit nih, proses 6 bulan di polisian, pengadilan kan lama lah macam. Selama 6 bulan itu dibayar penuh. Udah nggak kerja, nyolong, dapat gaji penuh. Ya ini menurut beberapa pimpinan perusahaan JM itu aneh bin ajaib begitu. Nah itulah keadaannya. Karena pasal 158 tentang pelanggaran berat itu sudah diuji materi kan di Mahkamah Konstitusi, tidak berlaku mengikat. Nah itu nggak bisa PHK sekarang. Dulu bisa. Betul. Setelah diuji materi nggak bisa. Nah itu dulu. Ya. Masih 10 menit. Kita masih lagi 10 menit silakan. Kalau ada lagi yang boleh silakan, di luar materi ya. Mungkin yang pernah punya pengalaman di PHK, boleh silakan ya. Tolong sebutkan nama, asal, nomor handphone dan Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Erlina. Saya tertarik yang barusan Bapak bilang yang kayak sudah melakukan penggelapan, tapi tetap digaji. Walaupun maksudnya gimana ya?
banyak pengusaha itu juga pasti akan merasa kayak keberatan Betul, gitu. betul Ya kan? sekali, ya. Bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan? Apakah menunggu kalau nunggu orang tersebut mengundurkan diri, tapi dia tidak mau mengundurkan diri, tapi dia tidak datang kerja, jadi gantung gitu. Ya, ya. Dia mau datang kerja nggak berani, karena kan mungkin malu atau apa, terus tidak ada menuliskan surat pengunduran diri juga. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Sementara sudah beralih ke pidana, misalnya seperti itu. Oke. Berarti Anda berpikiran sebagai pengusaha, nggak begitu ya? Nah, Silakan. ya, Nah, gitu dulu. Harus kita pikirin sebagai apa sekarang? Kita sebagai pengusaha sekarang. Sebaiknya berpikir sebagai pengusaha ya. Supaya Memberi gaji kan, daripada menerima gaji kan. Iya. Lebih baik tangan di atas ya. Betul. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, saya ceritakan best practice ya. Pak Yudi juga ngalamin sama pasti di lapangan. Jadi ini best practice-nya. Jadi waktu yang singkat ini saya sharing ini teman-teman. Yang mungkin juga ada peserta yang dari HR. Yang terbaik memang adalah pengunduran diri. Karena kalau dia mengundurkan diri kita nggak bayar apa. Hanya uang pisah kalau diatur segala macam. Nah, penggelapan. Sering kita temuin kasus penggelapan. Contohnya saya pernah alamin seorang karyawan zaman tahun saya 2005-2006 masih ada banyak offline agent. Jadi dia nagih, tidak bayar transfer, nggak tahu kenapa dia harus ada bagian penagihan dari accounting-nya. Nah kan terima cash nih, segala macam. Ya pakai itu. Nggak lama sih, nggak sampai 3 minggu kan namanya hotel kan udah banyak macam. Terus ya pas dicek sama atasannya, dicek ke agennya, terus sudah bayar, sudah dikolek sama kolektor Anda lah macam. Dia nggak nyetor. Nah saya panggil, iya Pak, saya pakai, saya stres. Bapak saya mau cerai. Saya pakai itu uang sekian puluh juta, 65 juta, saya ingat sekali, habis dalam 2 malam katanya. Hah? Nah, best practice-nya perusahaan nggak mau kehilangan duit kan, 65 juta gitu loh, itu besar, bisa menggaji banyak orang. Ya kalau kita bawa ke pengadilan, ditahan dia penggelapan segala macam. Terus perusahaan dapat apa? Apa untungnya dia ditahan bagi perusahaan? Kita berbisnis kan, macam. Ya kita panggil, mintakan pengembalian. Kalau Anda nggak kembalikan, saya bawakan ke pengadilan, ke pidana. Orang pasti takut lah tidur di keramik di bawah jeraji kan. Pasti dia takut lah macam. Ya panggil orang tuanya, buat pernyataan untuk pengembaliannya. Kalau sampai batas waktu tersebut tidak dikembalikan lah macam, ya kita akan bawa ke pidana lah macam. Jadi perusahaan berhitungnya nggak mau kehilangan duit, itu poinnya. Jadi efek jera kadang ada efeknya. Ya Anda tahu kan, kalau ada efek jerahnya berapa sudah pejabat negara yang ditangkap KPK, apakah ada berefeknya? Hampir enggak, macam dikit sekali. Ya apalagi di tingkat karyawan. Akhirnya gitu ya. The best way-nya adalah dia mengembalikan duit itu. Setelah itu dia minta melakukan pengunduran diri. Biar tidak ada hubungan. Karena kita nggak boleh PHK. Nggak boleh PHK masalahnya. Menggelapkan pun kita nggak boleh PHK gitu ya. Jadi dapat dulu duitnya, dia menentukan diri daripada dibawa ke pengadilan. Dibawa ke kantor polisi kan, ke pidana. Panjang lagi ceritanya, masa depannya juga lah macam. Kira itu. Oke. Waktu kita cuma lagi 4,5 menit ya. Tadi sudah 5 menit. Jadi gitu ya, memang itulah kekhususan yang kita telah pelajari dari pakarnya tentang PHI ya, Peradilan Hubungan Industrial ya. Jadi banyak lagi kekhususan. Misalnya kan orang yang nyata-nyata sudah melakukan perbuatan pidana. Dulu pasal 158 itu jelas itu. Kalau sudah begitu, perusahaan bisa langsung PHK. Sekarang tidak, karena sudah dilakukan judicial review ya, Mahkamah Konstitusi. Jadi harus dibuktikan dulu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Mungkin saya serahkan pada teman-teman untuk berstrategi juga, ya. Apakah langsung ada juga yang langsung di PHK, ada juga begitu. Tapi kalau strateginya untuk mengembalikan uang kayak tadi misalnya, ada juga caranya. Itu lagi sekali, ya. Memang ilmu materinya ada, tapi at the end of the day, itulah keahlian Anda masing-masing nanti menjadi lawyer. Ya, itu dia. Itu sih dari saya. Closing statement, Haji, ya, Pak Gusur. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, silakan. Iya, ya. Jadi terima kasih. Motivasi yang membakar semangat, silakan serang closing statement. Ya. Jangan sampai terbakar, gitu ya. Boleh saya ngasih solusi kan? Boleh. Boleh saya ambil bahan dulu sedikit. Inilah kebiasaan jualan. Ya. Kebiasaan jualan.
Ingat dia. Solusi kan. Apa yang kita cari dalam hidup ini pasti kan, sukses, bahagia kan. Ya, uang bukan segalanya, segalanya butuh uang. Jadi best practice saja. Ya, jadi saya tidak membahas masalah hukum. Saya paling awam tentang hukum. Jadi dan sekali lagi hanya pengalaman itu yang saya dapatkan waktu jadi hakim, selama di HR segala macam. Nah, bagi teman-teman yang mau fokus ke jadi lawyer, pesan saya jagalah integritas. Godaannya luar biasa. Hitam jadi putih, hitam jadi putih jadi hitam itu banyak sekali terjadi segala macam. Pengalaman saya 7 tahun di dunia itu cukup menjadi catatan dalam hidup. Bahkan istri saya berdoa setengah mati agar saya tidak lulus jadi hakim. Karena kepikir berat katanya nanti membayar karmanya gitu. Teman-teman juga. Jadi berat memang untuk menjadi seorang yang punya integritas. Jadi kebutuhan, ada godaan di depan mata segala macam. Namun pesan saya bahwa uang yang bukan karena hasil kerja kita tidak akan pernah jadi apa. Jadi kenapa saya bisa ngomong? Karena saya pernah ngalamin. Jadi pernah dalam semalam saya menghasilkan zaman tahun 90 atau 89 itu 2,5 juta zaman itu. Udah bisa beli motor langsung itu macam. Dalam hitungan berapa hari habis. Uang hantu dimakan setan itu biasa lah macam. Jangan ya, tetap jaga integritas. Ya kalau bisa berperan sosial itu kan fungsi daripada advokat juga membantu masyarakat sosial segala macam. Jadi rezeki ada sudah ngatur, sudah ada polanya segala macam ya. Nah, teman-teman yang masih muda yang mungkin baru fresh graduate ataupun belum mendapatkan kerja, salah satu saya berikan solusi juga di sini adalah belajar HR. Jadi kalau kita tanpa skill HR masuk ke dunia apply HRD hanya dengan ijazah S1, S2 hukum sekalipun agak sulit masuknya karena diminta skillnya kan. Tahu penanganan karyawan, bisa ngasih training, administrasi BPJS segala macam bisa, segala macam tahu aturan yang lebih detail segala macam, ditanya itu. Ya kalau belum karena ada pilihan yang sudah tahu kan. Jadi kebetulan saya juga sudah 12 tahun mengelola lembaga pelatihan untuk menjadi HR. Kebetulan berapa kali alumninya ikut pernah. Jadi sekarang sudah jadi HR berapa ya. Jadi ketawa nih maknya. Jadi ada brosurnya saya bagiin, solusinya kan. Nah sambil Anda sukses, pondasi kuat kayak Pak Yudi kan sudah jadi HR Director, baru ke lawyer, hidup bagus kan kuat. Ya kita nggak menampik, kita hidup butuh pondasi yang kuat lah macam. Kita bimbing sampai Anda bekerja jadi HR segala macam, plus punya kartu pradia, keren, mantap. Bisa beracara tanpa harus mencari kuasa lagi. Nah, itu. Jadi yang dapat saya sharing, jadi jangan matikan mimpi Anda, pasti bisa fokus segala macam. Kalau menjadi lawyer harus fokus, nggak bisa setengah-setengah, kan harus sabar. Saya kayaknya kurang cocok jadi lawyer, nggak sabaran, nunggu 2 jam, 3 jam gitu. Sidang, aduh perlu kesabaran yang banget itu ya macam. Jadi karena biasa terlalu kesibukan di lingkungan di industri segala macam. Terima kasih, mohon maaf kepada teman-teman yang di rumah juga, masih on ya yang di rumah. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semangat, pasti sukses, pasti lulus. Kontak saya ada di handout kayaknya ya. Jadi saya punya nomor 1 saja, semua ada di sana, WA juga di sana, bisa chatting atau email segala macam. Terima kasih. Thank you ya. Saya kembalikan kepada panitia, silakan ya.